Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Widarangka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, yaitu yang pertama definisi dari filsafat pendidikan, yang kedua cabang-cabang dari filsafat pendidikan, dan yang ketiga karakteristik dari filsafat pendidikan. Nah, yang pertama tadi mengenai definisi filsafat pendidikan. Nah, kata filsafat yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata philos artinya senang, cinta, gemar, dan sophia artinya hikmat atau kebenaran, kebijaksanaan. Jadi kata filosofia itu artinya cinta atau gemar, senang pada kebenaran atau hikmat, serta kebijaksanaan. Jadi arti atau definisi sendiri dari kata filsafat itu merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, serta hakikat keberadaan, sifat kebenaran, nilai moral, dan pandangan hidup. Nah, filsafat ini dipandang sebagai induk dari semua ilmu yang mampu menjawab semua persoalan manusia. Nah, yang kedua itu cabang-cabang filsafat. Nah, di sini ada 3 aspek cabang-cabang dari filsafat. Yang pertama itu ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos yang artinya hakikat yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sehingga ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hakikat keberadaan. Dalam ontologi, filsuf berusaha untuk memahami asal-usul, struktur, dan sifat dasar dari dunia fisik dan metafisik. Nah, sedangkan pada epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya episteme, artinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Sehingga epistemologi ini merupakan suatu ilmu yang menelaah tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Dalam epistemologi, filsuf berusaha untuk memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan, kemudian bagaimana kita membedakan antara pengetahuan yang benar dan yang salah, dan apakah pengetahuan itu objektif atau subjektif. Nah, sedangkan yang ketiga itu ada aksiologi. Nah, aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada action yang berartinya nilai dan logos yang berarti ilmu. Sehingga aksiologi itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang nilai moral. Nah, dalam aksiologi ini, filsuf berusaha untuk memahami sifat nilai-nilai, baik itu moral, estetika, atau nilai-nilai lainnya. Nah, filsuf ini berusaha memahami bagaimana kita dapat menentukan apa yang baik atau yang buruk, dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi tindakan dan kehidupan manusia. Nah, sedangkan yang ketiga itu karakteristik dari filsafat. Nah, yang pertama itu harus metodis, yaitu menggunakan metode atau cara yang lazim dipergunakan oleh filsuf dalam proses berpikir. Nah, yang kedua itu harus sistematis, yaitu berpikir dalam suatu keterkaitan antara unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Nah, yang ketiga itu harus koheren, yaitu di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Nah, yang keempat itu harus komprehensif, yaitu berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut dan multidimensi. Nah, yang kelima itu harus radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkat esensi yang sedalam-dalamnya. Nah, yang berikutnya itu harus universal, yaitu muatan kebenaran harus bersifat universal, yang mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Nah, untuk materi ini hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sobat sekalian di luar sana bisa
memahami dan dapat bermanfaat untuk sobat sekalian. Terima kasih.